Halo guys, jumpa lagi bersama Hawa. Hari ini kita mau main di Tower of Math. Oh ya. Ini dulu guys. Nyawa. 11. Bahkan pada beberapa kasus nih Wak, yang bego ganjang ini mampu membuat target incarannya ini lewat meninggal dunia. Nah, cerita yang akan membawakan malam ini adalah kisah Wawa kita dan keluarganya yang dihantui oleh teror sosok bego ganjang Wak. Nah, gimana kisah selengkapnya? Tidak usah banyak kali spoiler depan ini, akan kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Sekarang oke, jadi saya yang sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang namanya Albi dari Medan. Halo Albi, jadi kisah ini merupakan kisah yang dialami langsung oleh keluarganya, khususnya oleh abangnya Albi pada tahun 2015 kemarin, Pak. By the way, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu lah sedikit tentang latar belakang keluarga Albi ini. Jadi Wak, Albi ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia punya seorang abang namanya Bang Bayu. Terus dia punya adik laki-laki yang ketiga namanya Kenny, serta adik satu perempuan namanya Nabila. Bayu nomor 2 ya. Bayu pula siapa? Albi. Nah, kisah itu bermula ketika Albi yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA kelas 2 lagi bertengkar hebat nih Wak sama kedua orang tuanya. Nah, pertengkaran itu bikin si Albi ini kesal sehingga dia memutuskan untuk pergi dari rumah hingga dia nginap di kosan kawannya ini namanya Surya. 12 tambah 8 12 tambah 8 berapa ya? Albi ini sama sekali gak nyariin dia Wak. Nanti 20 guys. Aku nggak ngitung. Itu Albi mendapati bahwa di handphonenya ada puluhan panggilan tidak terjawab dari mamanya. Terus gak lama kemudian muncullah SMS kan. Mamanya bilang, Albi pulang kau nak, abang nungguin kamu, kata si mama. Tapi langsung udah di SMS kayak gitu, nah dia waktu itu aku sama sekali gak memperdulikan pesan mamaku. Masih marah ya kan. Dan selain itu Albi ini juga enggan pulang ke rumah sebagaimana yang memang diminta sama mamanya. Aku memang belum mau pulang gitu. 24 tambah 32 berapa ya? Akhirnya Albi pun tetap menginap di kosannya si Surya itu seperti pada Berapa 56? Nah, tapi Wak, pada malam hari itu ketika dia ditelepon berkali-kali sama mamanya sampai Dasar udah banget ya jadi kenapa Albi ini jadi sulit tidur? habis 29 tambah 43 berapa? Ayo jawab. Jam 1 malam baru 29 tambah 3 9 tambah 3 berapa? ini tiba-tiba merasa 9 tambah 3 itu 12. Duanya ada di sana. awalnya Albi pikir tuh siapa? Kawannya si Surya lagi ngisep Jadi udah dia enak 3 tuh. Tapi ternyata semakin 4 diabaikan 4 sama si Albi, 8 82 lah. Kok salah? Ayo ya. Dia buka matanya, maksudnya mau negur Surya langsung gitu. Tapi tepat di saat Albi membuka matanya Wak, ternyata di sampingnya nggak ada siapa-siapa. Kebetulan waktu itu kasur mereka yang tingkat 2 gitu. Kasurnya tidur di kasurnya, di sebelah si Albi nggak ada siapa. Siapa tadi punya telingaku? Meskipun keheranan, Albi pun mengabaikan hal itu dan balik tidur lagi. Nah, pas dia balik tidur itu Wak, dia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Nggak pernah aku mimpi kayak gitu karena dia mimpi aku di malam itu. Dia bermimpi lehernya terlilit oleh seonggok rambut yang panjang dikaitkan gitu loh di rambutnya di leher dia. Dan dia itu terasa sangat kencang Wak, sampai Albi betulan nggak bisa napas. Dan selain itu juga Wak, di dalam mimpinya Albi ini menyadari bahwa Ayo guys, berapa? 83 tambah 16 berapa? Tambah 3 6 tambah 3 9 entah kenapa mimpi itu bikin aku langsung diliputi perasaan yang gak 99 lah. langsung aja Albi ngambil handphone, dia teleponnya langsung mamanya. Dan dari situlah Albi mendengar kabar kalau Bang Bayu ini abang yang mendadak sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Abang kok sakit nak, sekarang dibawa ke rumah sakit nih kata mamanya. 108 tambah 22 berapa guys? Albi pun langsung pergi ke rumah sakit 30 lah. Sampai di rumah sakit, Albi melihat abangnya dalam kondisi terbaring lemah dengan infus yang menempel di tangannya. Oke, cukup banget. Oh my god, tinggal kayak gini aja. Dokter sih belum kasih tahu abang sakit apa, nah, tapi yang jelas abang terus merintih kesakitan gara-gara lehernya terasa panas selama ini kan. Nah, mendengar hal itu, sontak Albi pun langsung bercerita tentang mimpinya yang barusan tadi malam.
leher putus, aku lihat abang berdiri sebelah aku, kata si Albi. Nah, setelah mendengar cerita dari Albi, wah, entah kenapa secara tiba-tiba mamanya ini langsung memutuskan untuk membawa Bang Bayu pulang dari rumah sakit. Dia bilang, kayak gitu kisahmu, kayak gitu mimpimu. Ya udah, dan kita bawa aja lah Bayu ini balik ke rumah. Gitu katanya. Kenapa kakak Oh ya guys, kita harus berhati-hati ya. Kalau kalian mau join aku namanya Zakaha kosong ya. Nanti aku add balik. Waktu itu mama mikir kalau dokter nggak tahu anak ini sakit apa. Namanya Zakaha kosong ya. Katanya mereka punya jawabannya. Kan memang dokter Berapa ya ini? sakitnya apa gitu loh, Wak. Ditambah lagi anak yang kedua mimpinya kayak gitu. Oh my God. Itu kan dibawa oleh orang pintar. Reset aja. Kan harinya di siang hari Bang Bayu itu dibawa pulang ke rumah. Sore harinya mamanya langsung lari nih Wak manggil. Aku suka kayak gini guys. Aku tuh sukanya tower. Itu bikin aku nyeselin. Mereka berdua pun lalu mencoba menerawang penyakit apa yang diderita sama Bang Bayu. Tidak lama kemudian mereka berdua bilang kalau Bang Bayu ini sakit karena dia membuat sebuah kesalahan yang membuat sesosok makhluk halus marah-hali sama dia. Dan sosok itu tidak akan melepaskan Bayu sebelum Bayu mengembalikan barang yang Bayu ambil. Karena itu kaget keluarga kami semua aja. Dengan sangat lembut mamanya Albi ngomong, anakku sayang, ngomong ke Bayu kan, anakku sayang, kau ada buat salah apa nak? Cobalah bilang sama mama, kata mama kan. Tapi waktu itu Bang Bayu gak jawab sama sekali, Wak, dia diam aja. Waktu itu mereka berusaha untuk memaklumi karena mereka pikir Bang Bayu ini butuh waktu lah untuk menjawab. Berarti memang Bang Bayu bikin kesalahan, cuma dia belum siap aja dikasih tahu apa salahnya. Berapa ya guys? 200 ternyata 300 berapa tadi nggak tahu. Bukan mamanya aku dan dia, tante Ayu nih, yang si istri orang pintar. Satu ditanya sama tante Ayu, baru di situ Bang Bayu buka suara. Di situ Bang Bayu bilang bahwa 1 minggu yang lalu dia iseng mencuri 2 bendera yang merupakan bendera Susah coy. dari jalan. Tapi bendera yang diambil ini beda sama bendera yang biasa kita tengok, Wak. Biasanya kan bendera orang meninggal kita lihat di jalan tuh warnanya kalau nggak putih kuning gitu kan. Bendera yang diambil sama Bang Bayu ini warnanya merah. Ini kata Albi, bendera merah ini Susah banget. banget. Ada Wak Batak di sini, coba aku bentuk betul apa nggak memang pakai bendera merah? Itu di daerah ini itu yang diambil sama Bang Bayu. Nah terus udah diambil sama Bang Bayu pun mengikatkan kedua bendera itu ke kaca spion. Hampir. Di kanan sama di kiri. Jadi kalau Bang Bayu ini bermaksud untuk Aku bisa lah. pada saat kejadian masih dalam suasana 17 Agustus karena dia itu kayak seiseng itu anakku. Ada itu maknanya terus di mana bendera itu? Nah masih ada kau simpan katanya. Udah nggak ada lagi mak. Bang Bayu itu uang di tong sampah katanya. Ada yang jawabannya ke panik semua ini mak. Ini kesalahan anak aku. Gimana kalau misalnya kita mau balik lagi ke sana? Pas udah nggak ada gitu kan. Akhirnya tante Ayu menyarankan Bang Bayu untuk meminta Yes. atas perbuatannya. Akhirnya selesai tahap 12. Tante Ayu menyuruh Albi sama Kenny adiknya mereka untuk mendatangi lokasi di mana Bang Bayu ngambil bendera tadi, which is tempat orang meninggal ini. Dan dikira kali berdua kesana dia. Susah banget padahal. Langsung mendatangi rumah si pemilik bendera ini. Gak ada yang buka pintu. Ternyata si pemilik rumah lagi pergi, gak ada di rumah kan. Akhirnya Aku udah loncat nggak bisa. mencoba datang lagi keesokan harinya. Tapi sayangnya sebelum niat baik itu terlaksana, Albi sama keluarganya juga mengalami sebuah peristiwa yang betul-betul bikin mereka dirundung perasaan. Ayo kita lanjut guys. Ini gampang banget tadi. Susah banget. Gitu guys. Kita lihat. Albi itu sama-sama dengar suara abangnya, Wak, yang bilang apa? Abang pergi ya. Tepat setelah suara itu menghilang, Albi langsung melimpirkan motor yang tertikan motornya. Dan entah kenapa, nah, pada saat itu setelah aku dengar suaranya kesakitan motor aku, pada saat itu aku mendadak dirundung perasaan sedih yang luar biasa. Kenapa kayak sedih? Tapi si Albi masih positif thinking, Wak. Bawa pikiran apa? Aku halusinasi atau itu bukan suara abang aku halu.
perjalanan Albi gak henti-hentinya menangisi kepergian abangnya, Wak. Yang terjadi secara Yes. memang sedih kali sih. Terus sampai di rumah, Albi langsung mendapatkan kabar dari lepas kepergiannya Abang Bayu. Dan malam itu mereka langsung mengaji sambil mempersiapkan keperluan pemakaman Bang Bayu yang rencananya akan digelar besok. Singkat cerita, pagi itu Bang Bayu pun langsung diantarkan ke Ya aku nggak bisa cuy. Dan tentunya ceritanya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Karena setelah Bang Bayu sudah Susah banget yang justru muncul suatu gangguan yang menghantui keluarganya Albi. Jadi tepat 2 hari setelah pemakaman, mama bapaknya Albi itu kita udah dulu ya. Dan setelah didengar Tuh. bersama, suara seperti suara yang Oke guys, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.